Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali bersama Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya, tetap semangat dan selalu rajin di dalam belajarnya, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Aku Anak Soleh. Temanya adalah orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana seseorang itu menjadi anak soleh yang memiliki sifat atau sikap jujur agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian tentang kisah anak perempuan penjual susu yang sangat jujur? Coba perhatikan. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" kata ibunya tersebut. Kata anaknya, "Jangan, Bu." Nah, si gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini sangat sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata si ibu tersebut kepada anaknya. Saat ini, beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari luar gubuk tersebut, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur tersebut. Bagaimana anak-anak dari penjelasan kisah tersebut? Hebat ya? Jadi, hikmah yang kita ambil dari kisah tersebut adalah hendaklah kita bersikap jujur dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu orang yang tulus dan lurus hatinya serta tidak curang. Jadi si gadis tersebut
walaupun miskin, tetapi dia memiliki sikap yang luar biasa, yaitu kejujuran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kita lakukan. Jujur dalam bahasa Arab dinamakan shadiq, artinya lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Orang jujur pasti ucapan dan perbuatannya sama. Lawan kata dari jujur adalah bohong atau dusta. Dalam bahasa Arab dinamakan kadzib. Ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati." Rawahul Bukhari. Artinya, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang jujur adalah orang tersebut melakukan kebaikan, dan kebaikan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa dari Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa berperilaku jujur dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Kita harus memiliki sikap jujur. Bisa ya anak-anak? Semoga kita memiliki sikap jujur. Amin ya rabbal alamin. Mengapa orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang jujur sudah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap jujur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi orang yang jujur itu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, "Intasduqillaha yasduqka." Artinya, jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah akan jujur kepadamu. Jadi, jika kamu jujur, maka Allah akan jujur kepada kita. Anak-anakku sekalian, contoh dari orang yang jujur adalah: 1. Kita bisa berkata dengan apa yang terjadi. Jadi ucapan dan perbuatan itu harus sama. Yang kedua, jika kita menemukan barang orang lain, segera mengembalikan kepada pemiliknya. Yang ketiga, selalu menepati janji. Yang keempat, jika bermain kita harus mengikuti aturan dan tidak boleh curang ya. Yang kelima, tidak mencontek ketika ujian. Siapa yang suka mencontek? Nggak boleh ya. Anak-anakku sekalian, sekarang apakah keuntungan orang yang jujur? 1. Dia akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia akan disenangi oleh semua orang. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Yang keempat, mendapat kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah video pembelajaran tentang orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus memiliki sikap jujur kepada siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Mengapa? Karena orang yang memiliki sikap jujur, maka dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sikap jujur tersebut akan mendatangkan kebaikan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.